Baik, selamat datang semuanya di video ini. Perkenalkan, nama saya Yuda Kusuma, biasa dipanggil Yuda. Pada kesempatan yang baik dan indah ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi pembelajaran agama Kristen pada kelas 10, yaitu pada bab tanggung jawab manusia dewasa. Nah, di bab ini kita akan memahami apa itu pengertian tanggung jawab secara umum, pengertian atau ciri-ciri manusia dewasa secara rohani dalam iman Kristiani, dan yang terakhir adalah apa itu kedewasaan penuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, orang dewasa tidak hanya dilihat dari segi fisik atau segi pola pikirnya, tetapi dapat dilihat dari segi atau sisi rohaninya, seperti dalam iman Kristiani. Di dalam Alkitab terdapat beberapa ayat yang menunjukkan bahwa ciri-ciri manusia dewasa secara rohani dalam iman Kristiani. Untuk lebih jelasnya, kita masuk dahulu ke bagian pertama, yaitu pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab. Dalam KBBI dijelaskan bahwa tanggung jawab yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan. Dalam tanggung jawab orang percaya dituntut untuk berbuat sesuatu atau bersedia menerima konsekuensi dari perbuatannya. Artinya di sini tindakan tanggung jawab terdapat kesadaran untuk melakukan, kesediaan bertindak, dan kemampuan melakukan tindakan. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Seperti contohnya dalam sebuah komunitas keluarga, pasti ada yang namanya anggota keluarga, seperti ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, pasti setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan diharapkan setiap anggota keluarga memiliki dan dapat menyelesaikan atau menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, agar di dalam keluarga dapat tercipta suasana yang damai dan tidak terjadi perselisihan. Itu pengertian secara umum mengenai tanggung jawab. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu ciri-ciri manusia dewasa. Di sini ada 8 poin. Yang pertama adalah pengenalan takut akan Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dan Amsal 1 ayat yang ke-7. Pengenalan takut akan Allah adalah salah satu hal yang paling utama. Pengenalan takut akan Tuhan ini bukan hanya secara pengetahuan atau pikiran kita saja, tetapi pengenalan secara hubungan atau relasi kita. Itu tadi pengenalan takut akan Tuhan. Kita masuk ke poin yang kedua dari ciri-ciri manusia dewasa, yaitu hidup menghasilkan buah. Dituliskan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 dan Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Yesus adalah pokok anggur dan kita anak-anaknya adalah rantingnya. Ia mau kita berbuah. Buah yang dimaksudkan di sini adalah buah roh, buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa yang telah diselamatkan lewat kesaksian atau penginjilan. Itulah tadi hidup menghasilkan buah. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk selalu berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Ini tadi buah roh, buah pelayanan, dan buah jiwa yang telah diselamatkan. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu hidup untuk memberi dan saling melayani. Orang Kristen dewasa meneladani Yesus yang datang ke dunia untuk melayani dan memberikan nyawanya. Dituliskan di sini dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Mereka juga mempraktekkan ajaran Kristus yang demikian bunyinya. Adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang 35. Ya, hidup untuk saling memberi dan saling melayani. Tuhan Yesus telah memberikan contoh pada kita dalam firman-Nya, adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu tadi poin ketiga. Lalu kita masuk ke poin keempat, yaitu menjalani proses Allah.
Ibrani 12 ayat yang ke-11. Proses pembentukan Allah biasanya menyakitkan. Hal ini Tuhan mengizinkan agar yang keras hati dapat berubah menjadi lembut, yang angkuh menjadi rendah hati, dan yang memberontak menjadi taat. Dituliskan dalam Ulangan 8 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Intinya adalah perubahan atau proses dalam arah proses pembentukan atau proses Allah yang dituliskan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11 tadi. Nah, kita masuk ke dalam poin selanjutnya, poin kelima, yaitu hidup kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat ke-16 yang demikian, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena dengan menjaga kekudusanlah kita bebas merdeka dari ikatan daging dan belenggu apapun. Sehingga apapun yang Tuhan perintahkan, kita akan berkata siap dan berkata, ini aku Tuhan, balah aku. Ya, pada artinya adalah bebas dari segala belenggu dan kita telah dimerdekakan. Selanjutnya kita masuk ke poin ke-6, yaitu taat dan setia. Seperti cerita Daud, saat mengembalakan domba, ia tidak peduli akan suasana, seperti cuaca atau suasana panas ataupun hujan. Ia tidak pernah mengeluh, tapi ia tetap bertanggung jawab atas tugasnya, yaitu mengembalakan domba-dombanya. Itulah tadi selalu taat dan setia seperti yang dicontohkan Daud tentang tugas dan tanggung jawab. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengandalkan Allah. Seperti cerita Daud kembali saat melawan Goliat, ia tidak mengandalkan yang ia miliki seperti senjata dan baju perang, tetapi ia selalu mengutamakan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan pada akhirnya Daud keluar sebagai pemenangnya. Orang yang mengandalkan Allah tidak mudah tertipu dengan keadaan, tapi ia akan berpikir positif yang disertai tindakan yang berdampak memberkati. Orang Kristen yang dewasa rohaninya pasti tidak akan terpengaruh oleh keadaan, senantiasa mengandalkan Tuhan dan memiliki penyerahan penuh kepadanya, sehingga di segala keadaan masih bisa tetap bersyukur. Itulah tadi selalu mengandalkan Allah. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yang artinya di sini tidak hidup lagi menurut keinginan daging, karena sudah mampu menimbang dan membedakan makna yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dituliskan juga dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14 yang demikian, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Itulah tadi hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup yang bisa membedakan mana yang merupakan kehendak Tuhan dan tidak merupakan kehendak Tuhan. Itu tadi poin-poin ciri-ciri manusia dewasa rohani. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang kedewasaan penuh. Kedewasaan yang penuh yaitu kedewasaan yang tidak berpusat pada diri kita sendiri, melainkan pada hidup berorientasi pada orang lain. Inilah yang disebut sebagai altruisme, yaitu hidup yang tidak berpusat pada diri kita sendiri, melainkan pada keinginan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Tuhan Yesus memperlihatkan hal ini lewat kematiannya pada kayu salib, seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 5 yang sampai dengan ke-11 yang demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan,
bagi kemuliaan nama Allah Bapa. Itulah tadi tentang kedewasaan penuh, kedewasaan yang tidak berpusat pada diri kita sendiri tapi berorientasi dengan sesama kita. Baik, itulah sedikit dari saya mengenai pembahasan tanggung jawab manusia dewasa secara rohani. Pada intinya kita dapat dewasa bukan hanya dari segi fisik atau pola pikir kita, tapi dari segi atau sisi rohani kita. Hal itu dapat terlihat dari sisi rohani, dapat menunjukkan kedewasaan rohani kita. Itulah sedikit dari saya. Semoga dengan sedikit pemahaman materi ini kita dapat mengetahui atau memahami apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya tentang cara hidup bertanggung jawab orang dewasa secara rohani dalam iman Kristiani. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.